Kalau lihat dari riwayat tadi, Nabi kan bilang kepada sahabat, beristighfarlah untuk saudara kalian ini. Doakanlah untuknya keteguhan hati. Karena sekarang saudara kalian sedang ditanyai. Ya secukupnya yang kita rasakanlah, kira-kira berapa cukupnya. Kalau saat itu saya temani ayah saya beberapa saat, saya tidak lihat jam sih, pokoknya sepuas-puasnya hati saya saja. Sampai saya rasa cukup, ya saya terus pulang. Jadi kira-kira ya setengah sampai 1 jam lah kira-kira. Okay? Wallahu a'lam. Kalau ibu nggak bisa nganter jenazah, ibu bisa setelah orang-orang pergi, ibu baru datang. Atau setelah selesai pemakaman, ibu baru datang. Gitu. Nanti ibu doakan di situ. Kalau orang pada pergi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Bu, silakan. Isana dulu nggih. Nggih. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apakah itu hanya terlibat buat anak laki-laki atau perempuan, Pak Ustaz? Bagus. Tadi saya dengar anak yang soleh. Kalau itu laki-laki. Nggih. Apa itu yang lebih afdol dari perempuan atau gimana, Pak Ustaz? Saya jawab nih, anak di situ tidak harus anak laki, termasuk juga anak perempuan. Jadi tidak hanya anak laki, tapi juga anak perempuan. Yang penting anaknya. Karena kalau istilah walad di situ, kan kalau dalam Islam itu gini Bu, ini teori dalam memahami dalil ya. Setiap dalil yang menggunakan lafadz laki-laki, selama tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dia khusus laki-laki, maka dia berlaku untuk laki dan perempuan. Ini beda dengan kalau Nabi nyebut perempuan. Jadi di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu banyak istilah-istilah laki-laki, kayak alladzina amanu kan laki-laki itu. Innamal mu'minuna itu kan, mu'minun itu laki-laki itu. Tapi ada teori dalam memahami dalil Quran dan Sunnah itu gini, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu adalah khusus untuk laki-laki, berarti dia berlaku untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti misalnya dalam hadis Bukhari, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Pertanyaannya, apakah muslimat tidak wajib? Kata Imam At-Tirmidzi, tetap wajib. Kenapa? Karena makna muslim itu ya muslimin dan muslimat, maknanya begitu. Bisa dipahami Bu ya? Nah, termasuk anak tadi, walaupun redaksinya menggunakan redaksi mudzakkar, tapi maknanya adalah termasuk juga anak perempuan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo silakan. Nggih, monggo silakan. Ibu depan. Oh. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sana dulu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kalau ziarah ke kuburan sama saya di Jakarta, tinggalnya di kampung, kalau nengok istilahnya baca yang berbunyi baca Yasin atau surat itu mulu kabar. Menurut cerita riwayat itu yang berbunyi sahabat Nabi pernah ke kuburan menampakkan kubur, orang itu disisah dan dibacakan surat Al-Mulk itu. Gimana? Terima kasih. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Saya ulang tadi nggih Bu nggih. Kalau ibu ziarah kubur, adabnya yang pertama jaga niat. Niat ziarah kubur untuk mentaati sunnah ziarah kubur, satu dulu. Yang kedua, niatkan dalam hati untuk mengambil pelajaran dari yang ada di kubur, bahwa kita semua akan mati, ambil pelajarannya. Yang ketiga, mendoakan yang ada di kubur itu dengan pertama mengucap, ini yang sunnah ya, yang jelas-jelas sunnah. Pertama mengucapkan salam secara umum dulu kepada ahli kubur. Begitu kita ziarah ke bapak saya, ke bapak kita, ke ibu kita, saudara kita, kita salam secara khusus boleh. Assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi, assalamualaikum ya kakek nenek semuanya, misalnya paman bibi semua, assalamualaikum. Ya insyaallah nanti kita ketemu di surga, pakai bahasa kita juga nggak ada masalah. Kita doakan. Itu sunnah juga mendoakan. Kalau Nabi mendoakannya seperti orang ngobrol, jadi seperti pihak kedua yang hadir. Nah, kalau bahasa beliau kepada Siti Aisyah kan, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami meminta untuk kami dan untuk kalian pemaafan dari Allah.
Wa inna insyaallah bikum lahiquna fil jannah. Insyaallah nanti kita ketemu di surga. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau Nabi gitu, kalau saya tambahkan sebagai doa ya. Nanti insyaallah kita ketemu di surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Terus ibu mau mendoakan apa? Semoga Allah ampuni jenengan, semoga silakan. Bahwa setelah itu kemudian ibu mau baca Al-Quran, itu silahkan. Kalau ibu termasuk yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran di kuburan tidak ada masalah. Surah apa yang bagus? Saya tidak bisa mengatakan surah apa yang bagus, terserah ibu. Ibu mau baca suratul Fatihah silahkan. Ibu mau baca surah Yasin silahkan. Ibu mau baca surah yang lain silahkan. Kalau ibu sepakat. Cuman saya katakan tadi, kalau sampai dengan doa tadi, ulama sepakat tidak ada masalah. Tapi kalau perihal baca Al-Quran, ulama ada beda pendapat. Dan dia saya akui ya, ini ada ulama beda pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu, nggih. Nggih, salam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan yang dilakukan Quran Ustaz. Nggih. Apakah diperbolehkan kita itu setelah melakukan hal-hal yang tadi satu dari bapak itu, terus kita seperti mengobrol gitu dengan mungkin masih ingin curhat apa itu diperbolehkan. Bagus. Saya ulang tadi ya, bicara dengan ketika kita ziarah kubur, bicara dengan ahli kubur itu kayak ngobrol gitu, itu bukan takhayul, bukan khurafat, bukan bid'ah. Nanti jenengan baca Tarikh Ibnu Hisham pada bab tentang Fathu Mekah. Itu ketika para sahabat Fathu Mekah semuanya pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Apa perintah Nabi kepada para sahabat? Buatkan kemah di makamnya Khadijah untukku. Maka Nabi menginap di makam Siti Khadijah itu kurang lebih 19 hari. Dan para sahabat menjadi saksi, hampir tiap malam Nabi itu kayak orang ngobrol dengan Siti Khadijah. Shadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah. Kamu dulu pernah ngomong begini, sekarang begini. Kamu dulu ngomong ini, sekarang begini. Kayak orang ngobrol aja. Dan Siti Aisyah ketika diajarin Nabi sebuah doa untuk ziarah kubur, doanya juga kayak orang ngobrol kan. Assalamualaikum ya ahla diyar, nasallallahu wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan seterusnya itu. Jadi kayak orang ngobrol aja. Maka seandainya kita tadi Bu, misalnya kita habis mendoakan tadi, Bu, alhamdulillah kula pun sampai pun dados anu Bu, alhamdulillah Bu sudah jadi anggota DPR Bu sekarang misalnya banyak. Nah ini alhamdulillah Bu, ini putune jenengan sudah hafal Al-Qur'an. Nah 30 juz, alhamdulillah masyaallah. Niki putune jenengan pun cerita aja, itu bukan takhayul, bukan khurafat. Gitu. Jadi kayak dulu para sahabat Nabi pun itu ketika ziarah kubur ya kayak gitu, kayak orang ngobrol gitu. Makanya kan kalau kita nanti coba deh, di sini ada sudah atau belum saya lupa. Di antara adab doanya Nabi kepada ahli kubur itu adalah memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib, bukan. Jadi nun sewu nggih, kalau jenengan ziarah kubur doanya Allahumma fir lahum warhamhum, boleh, enggak apa-apa. Cuman sebenarnya yang tepat itu bukan mereka, tapi Anda. Semoga Allah ampuni panjenengan Pak, semoga Allah ampuni panjenengan Bu. Mugi kubur jenengan dilapangkan kalian Allah dengan kelapangan yang luas, laksana taman-taman surga gitu. Pakai bahasa kita aja. Walaupun tidak salah, saya tidak berani menyalahkan kalau kita doa Allah maghfir lahum, enggak salah itu. Cuman sebenarnya yang Nabi contohkan justru ahli kubur itu dianggap sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Nah, ngoten nggih? Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo silakan. Mic-nya. Monggo belakang. Ya, masih. Terus belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, masya Allah. Misalkan orang tua sudah lihat sedangkan sebagai anak belum sempat berbakti pada orang tua. Bahkan kayak pencapaian-pencapaian yang mereka belum bisa lihat selama mereka hidup gitu. Akhirnya meninggal gitu. Terus istilahnya kita kayak saya ada di sekolah lagi pada dendam itu kayak misal kerja keras gitu, berharap agar orang kita yang sudah tiada itu melihat pencapaian kita gitu. Itu boleh nggak sih seperti itu? Terus untuk doa-doa jenazahnya agar kita ditemukan di akhirat itu biasanya bagaimana? Ya, bagus. Jadi sah-sah saja kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita diberi panjang umur yang mubarakah, bisa menyaksikan kesuksesan kita kalau sukses. Itu jadi sah-sah saja. Nah, termasuk kalaupun nanti orang tua kita sudah meninggal terlebih dahulu sebelum kita kemudian sukses betul misalnya, kita berharap agar orang tua kita menyaksikan pencapaian-pencapaian kita dan berbahagia di sana, sah-sah saja sebagai doa ya. Sebagai doa sah-sah saja. Cuman saya mau terangkan dulu gini. Saya kan termasuk yang orang tua saya meninggal di saat saya merasa masih belum maksimal dalam berbakti dan membahagiakan kedua orang tua saya. Walaupun semasa hidup beliau saya telah berusaha semampu saya telah berijtihad semampu saya untuk berijtihad dan berusaha untuk membahagiakan hati orang tua saya. Bahwa kemudian saya setelah orang tua saya meninggal saya masih merasa menyesal karena saya merasa masih saat itu masih belum maksimal di dalam membahagiakan orang tua saya. Tapi terus kemudian kesedihan saya terobati karena kita ngaji ya, kita terus belajar. Pada satu kesadaran begini, ketika saya tiba-tiba tersadarkan begini, loh siapalah saya kok merasa lebih pandai membahagiakan orang tua saya dibandingkan Allah. Seolah-olah kalau orang tua saya bersama dengan saya kan lebih bahagia dibandingkan kalau bersama dengan Allah. Padahal kita tahu yang bisa membahagiakan hambanya, yang paling bisa membahagiakan hambanya siapa? Allah. Wah, GR saya, mohon ampun ya Allah. Selama ini telah GR seolah-olah kalau orang tua saya bersama saya, beliau kan lebih bahagia. Justru bisa jadi saat ini dan semoga saat ini orang tua saya lebih bahagia bersama dengan Allah. Ya saya bersyukur pada Allah, alhamdulillah, masya Allah, kayak ayah saya kan meninggal masih sebagai orang yang aktif dalam berdakwah. Ibu saya juga begitu, masih aktif dalam berdakwah. Apalagi ibu saya meninggal di hari Jumat dan mengeluhkan sakit perut, terus komplit lah itu tanda husnul khotimahnya. Dan dalam kebaikan yang insya Allah Allah ridhoi. Makanya nggak pantas kan kalau saya ngomong misalnya, aduh kalau orang tua saya masih hidup tentu kan beliau kan lebih bahagia kalau dengan saya, belum tentu. Justru Allah lebih pandai membahagiakan hambanya. Bahwa kemudian saya ketika ziarah kubur ke bapak saya bercerita, itu sah-sah saja. Pak, alhamdulillah jenengan sampun kula badalaken umroh misalnya. Kula sampun badalaken umroh ibu juga misalnya. Haji belum. Karena kan ya nantilah insyaallah. Ya, jadi intinya paling enggak kita sedang ngomong gitu. Ya kita senangkan orang tua itu. Nah, jadi itu ya, jadi jangan sampai kita kegeeran bahwa seolah-olah kalau dengan kita orang tua pasti lebih bahagia. Bahwa ibu apa adik ya, ibu ada harapan agar supaya orang tua tadi itu silakan tidak apa-apa, harapkan saja, tidak ada masalah. Saya teringat betul itu ketika tahun 2002 ayah saya sakit dan seolah-olah tidak ada harapan hidup saat itu. Saya sempat berdoa gini sama Allah, ya Allah tolong jangan mati sekarang dong bapak saya bilang gitu. Betul saya doa gitu, ya tolong ya Allah bapak saya jangan mati sekarang dong. Paling kan nanti deh setelah saya mandiri baru mati, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, saya negosiasi sama Allah gitu. Yang saya nggak tahu apakah memang belum ajal beliau, pasti memang belum ajalnya ya. Atau memang ajalnya dirubah oleh Allah dengan doa saya, wallah saya nggak ngerti. Tapi dengan izin Allah saat itu memang bapak saya sudah semua orang sudah mengatakan wis siap-siap KPO. Bapak saya sudah nggak sadarkan diri. Terus KPO ngomong, bapak saya sudah nggak ada harapan. Qadarullah kok sembuh dengan izin Allah. Sampai bertahan 10 tahun ke depannya. Dan memang betul beliau wafat setelah alhamdulillah masya Allah setelah saya punya rumah, setelah saya sempat umroh, setelah alhamdulillah dibuat semuanya mapan lah dengan izin Allah, baru bapak saya meninggal dunia. Persis seperti doa saya. Nantilah nunggu saya mandiri baru bapak saya mati, saya bilang gitu. Saya sempat doa gitu. Ya saya nggak tahu saat itu keceplosan aja doa itu. Ya, jadi sah-sah saja kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih,
Dek, Mbak, Bu, apa terserah. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.